Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you doing? I hope that you are always fine and also right. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawalah ma'ba'd. Jumpa lagi dengan saya Khairul Anwar. Kali ini saya ingin uh, I would like to talk more about how to teach how to teach English to young learners using games or through games. Jadi bagaimana sih cara mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak melalui games. Okay, let me share screen. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama pertemuan sebelum atau setelah UTS, eh, saya sudah membahas tentang bagaimana mengajarkan vocabulary kepada anak-anak, kemudian bagaimana mengajarkan grammar kepada anak usia dini atau anak-anak young learners. And now it is time for me to talk more how to teach English to young learners using game. Bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak dengan menggunakan games. Alright. Hey, there are some things to discuss on this occasion. I would like to talk about the advantages of using game to teach young learners. Bagaimana kelebihannya, manfaatnya apa saja menggunakan game dalam pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak. Kemudian types of learning styles. Untuk mengetahui atau mengajari anak untuk menggunakan game dalam pembelajaran, tentunya kita perlu mengetahui the students learning styles. Kemudian yang terakhir tentang kinds of games. Bentuk jenis-jenis game seperti apa yang kita bisa ajarkan pada anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Now, do you like to play game? Do you like to play games? Of course, probably most of students, most of young learners like to, they like to play games. Apalagi kalau sekarang game-game yang menggunakan gadget ya, menggunakan gadget something like Free Fire, Mobile Legend, dan lain sebagainya. Tapi untuk bermain seperti itu biasanya kalau saya tanya pada anak-anak ada yang tidak suka. Kalau kepada mahasiswa biasanya mereka saya tidak suka game, sir. Ya, maksudnya game di sini adalah tidak semata seperti dalam bermain seperti main menggunakan gadget atau menggunakan PS ya, bukan. Itu game-game ini adalah permainan yang menggunakan fisik, permainan apa itu secara grup dalam kelas ya. According to Wright, Goodrich and Buggy in 2006, the word game means an activity which is entertaining and engaging. Jadi game itu bermakna kegiatan yang menghibur dan ada apa itu hubungan antara satu anak dengan yang lain, antara satu orang dan yang lainnya. Engage, ada keterlibatan ya. Bahkan seringnya often challenging, menantang. Kalau tidak menantang itu tidak sesuatu yang eh, ya kenapa kalau tidak menantang kenapa harus dilakukan? Maka often challenging it is a game. And a game is also an activity in which the learners play and usually interact with others. Jadi game ini kegiatan yang di mana para siswa itu main dan juga biasanya mereka saling berinteraksi satu sama lain. Itu game yang menurut Wright et al. Atau Red, Petheridge, and Bagby in 2006. So now, what are the advantages of using game in teaching young learners? Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya diantaranya ada that games can break students' boredom. Jadi game itu bisa mengurangi kebosanan atau mungkin kalau bosan maka dipecahkan atau di apa itu namanya solusinya dengan main game sehingga anak tidak bosan lagi. Ya tentunya harusnya game nanti akan pintar-pintarnya guru untuk menarik perhatian siswa. Kemudian number two, that games
can make the learning enjoyable and meaningful for them. Game can make students learn enjoyably. Mereka bisa bermain atau apa tuh belajar itu secara lebih menyenangkan dan bermakna. Mana itu artinya ada manfaatnya ke arah pembelajaran. Memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadikan game itu tidak hanya senang-senang saja, tapi di situ ada tujuan meaningful yang terarah pada peningkatan pembelajaran itu, pembelajaran bahasa Inggris terutama dalam hal ini. Kemudian make them active in learning mentally and physically. Jadi game itu bisa membuat mereka anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, baik itu secara mental maupun eh, fisik ya, mental maupun jasmani secara eh, fisik mereka. Kemudian the English learning will be fun for students. Nah, terutama dengan ini belajar bahasa Inggris, maka belajar bahasa Inggris nantinya akan lebih menyenangkan bagi siswa. Those are the advantages of using game in teaching young learners. And now, ya, types of learning styles. Jadi ada beberapa siswa itu punya tipe-tipe pembelajaran, tipe-tipe belajar mereka. Maka ada yang menyebutnya sebagai multiple intelligences atau kecerdasan eh, multiple, kecerdasan majmuk, kecerdasan yang beragam ya. Di antaranya yang banyak dikenal itu ada tipe-tipe belajar itu visual learners. Ini pembelajar itu yang suka pada sesuatu yang visual, auditory learners and kinesthetic learners. Jadi visual learners itu the teaching activities can be done by providing games through pictures. Ya, pictures karena anak suka visual itu suka melihat sesuatu, dalam hal ini gambar ya. Kemudian watching videos and movies. Jadi kalau kita tahu tipe anak lebih mengarah pada visual, maka guru bisa mengarahkan pembelajarannya itu yang mana lebih banyak menggunakan gambar maupun nonton video atau film. Kemudian ada juga siswa dengan jenis auditory learners. By listening to the songs, nah, anak dengan tipe ini tuh mereka lebih suka mendengarkan musik, lagu-lagu. They can learn the pronunciation of words. Jadi mereka bisa belajar di lagu itu pelafalan kata-kata, angka-angka, eh, buah maupun juga binatang dan lain sebagainya. And teacher can provide games using song or audio. Jadi guru itu bisa mengombinasikan antara games dan kemudian dengan terintegrasikan terpadu dengan audio atau lagu atau music. Dan kemudian selain visual learners, ada auditory learners, ada juga kinesthetic learners. Jadi, in these kinds of learning, these styles of learning, children can learn parts of body by touching their body. Kinesthetic is something to do with gerak ya, gerak. Jadi children atau anak-anak akan belajar parts of body by touching their body. Something like when you ask the students to touch your lips, touch your mouth, touch your nose, touch your tapi sebelumnya kita bisa menyanyikan dulu head, shoulders, and then head, shoulders, knees and toes. Ya, setelah itu mereka coba kita ajak bermain. Simon says, I am touching my nose. Please touch your nose, and they will touch your nose by using their kinesthetic without any utterances, tidak dengan speaking the word. So children can learn parts of body by touching their body, and they can learn by dancing. Mereka anak jenis ini tuh suka menari atau acting, something like such as role play games. Mereka bisa menjadi dokter-dokteran atau mungkin dalam shopping itu bisa menjadi waiter, waitress, atau bisa sebagai pembelinya. Nah, yang satu menjadi penjual atau pembeli dan sebagainya. Jadi mereka suka something to do with using movement or gestures, using their physically, their physics.
their body. Okay, now we come to the next slide. It is about kinds of games. Ada banyak sekali jenis-jenis game yang bisa digunakan dalam belajar bahasa Inggris. Uh, Tentu game-game ini digunakan sesuai dengan apa tujuan belajarannya. Kalau umpamanya tujuan belajarannya dalam meningkatkan speaking siswa, maka game-gamenya ya juga mengarah kepada bagaimana siswa itu practice to speak a lot, speak again and again, over and over again, to make sure that they are exposed to speak up. Jadi, tidak gurunya yang banyak ngomong, tapi siswa mencoba coba diarahkan untuk banyak ngomong. Dan game kalau itu mengarah pada listening, they try to listen a lot using the audio, using music, video, something like that. And then itu ya sesuai dengan arah pembelajaran, tujuan belajaran, output yang diinginkan seperti apa, maka gamenya itu mengikuti. Nah, ini diantaranya ada keep it. Number one, keep it. Make a set of cards each group of 4 or 5 students. Jadi coba membuat kartu atau rangkaian kartu untuk masing-masing grup yang masing-masing grup itu berisi 4 atau 5 siswa. Each card write a question or topic that students have studied. Di masing-masing kartu itu tulislah pertanyaan terkait dengan topik yang telah dipelajari oleh siswa. If it is about animals, then the question can be, do you have a pet? What's your favorite animal? Which animals live in grasslands? You could also have students write their own questions. Jadi Anda juga bisa minta siswa untuk membuat pertanyaan dengan pertanyaan mereka sendiri, tidak harus dari Anda, masing-masing kartu tersebut. And put students in groups of 4 or 5, hand out the cards, and have students place them in a pile face down on the table. Students take turns to pick up a card and read out the question. Jadi, kalau sudah dibuat pertanyaan di masing-masing kartu, masing-masing siswa saling bergantian untuk membuka kartu dan membaca pertanyaannya. Then they choose another student to answer the question. Kalau satu siswa, satu grup itu sudah membaca pertanyaan, maka yang mendapatkan kartu itu bisa meminta siswa yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Do you have a pet? And the other student can answer, yes, I do, something like that. What animals? What is your favorite animal? And then another student can answer, my favorite animal is cat or something like that. If a student's answer is appropriate, they win the card. Kalau jawabannya sesuai dengan pertanyaannya, maka mereka memenangkan kartu tersebut. Student with the most cards at the end wins. Jadi kalau siswa sudah mendapatkan kartu yang paling banyak, artinya dia menjawab pertanyaan lebih banyak dan tepat, maka dia win the game. Alright, that was the first game about keep it. What about number 2? The kinds of game is a role and play. A role and play. Prepare a set of cards containing vocabulary students have learned. Jadi, Anda sudah bisa mempersiapkan beberapa kartu yang berisi tentang kosakata yang sudah dipelajari oleh siswa. Dan make a copy for each group. Dan masing-masing grup mendapatkan kopian dari kartu tersebut. Write numbers 1 to 6 on the board. Jadi, kemudian guru menuliskan angka 1, kemudian 2, di bawahnya 3 sampai 6. And the following keywords and instruction next to each one. Ya, kalau nomor 1 apa? Number 1, namanya adalah draw. Number 2, act. Number 3, explain. Number 4, say. Number 5, spell. And number 6, choose. Apa itu maknanya draw? Nah, berarti ketika you get number 1 means you have to draw a picture of the word on your mini whiteboard on a paper. Kalau berarti
SVP-nya draw. If you got number 2 means act. What does this mean? It means that you use actions to mime the word. Don't speak. Don't speak. Number 3, explain. Describe or explain the word. Don't say the word. Number 4, say. You can only say one word each time. For example, student A picks up card with the word banana. And he says fruit. And the student B, oh, apple. Tapi berarti maksudnya aslinya adalah banana. And student B say apple, it's wrong. And the student A can also say another word, only one word, yeah, yellow. And student B, no, you got it, banana. Is it? He or she answers the question, but they only say one word each time. And then number 5, spell. Say the letters of the word. And number 6, choose. Means that you can choose what to do from number 1 until 5. Jadi bisa memilih mana yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Itu kalau dapat number 6. How to play, role, and play. So you can put students in groups of 4 or 5. Jadi bisa membagi ya grup. Yang mana masing-masing grup terdiri dari 4 atau 5 siswa. Give each group a dice. Berikan masing-masing grup itu dadu atau spinner yang bisa diputar itu. Bisa memutar dan bisa menunjukkan ke arah mana number 1, number 3, and number 4. Kemudian di dalam dadu itu ada tertulis, nah bisa titik yang cuma 1, atau 2, atau seperti apa itu namanya, snake and ladders atau apa itu namanya, rumah tangga, ular tangga, permainan ular tangga. Di mana kan ada dadunya, dan di mana di masing muka dadu ada nomor 1, ada titik 2 sampai 6, ya. Students can take turns to roll the dice and take a card. Di siswa bisa bergantian untuk melempar dadunya dan mengambil kartu. The number they roll will determine what they have to do. Kalau number 1 tadi udah ada pilihannya ya. If it is number 1 means that you have to draw. If it is number 2 you have to act. Number 3 explain, say, spell, and number 6 choose. You can choose which one you have to do. Bisa memilih antara number 1 atau 2, 3, atau 4, atau 5. Kemudian, the objective of this game is to try to get the other students in the group guess the word by drawing. Jadi, tujuannya adalah untuk meminta siswa di grup yang lain itu untuk menerka-nerka, menebak dengan cara drawing, miming, explaining, using keywords, or spelling. The students roll a 6, they choose what to do. Jadi kalau mereka mendapatkan angka atau dadu dengan tampilan 6, maka dia bisa memilih apakah nomor 1, apakah drawing, miming, explaining, or spelling, or saying. Gitu ya. That was about the game on roll and play. Roll and play. What about number 3? It is quite familiar games. What family game? It is called Simon Says. How to play this game? Stand in front of the class. You are Simon. Simon nama orang ya. Nanti akan menyuruh, meminta untuk melakukan sesuatu. You are Simon for the duration of this game. Do an action and say Simon says. Students must copy what you do. What you do. Repeat this process choosing different actions.
You can be as silly as you like, and the sillier you are, the more the children will love you for it. Ya, kalau kalau Anda ngajar anak-anak ya, kita malu-malu. Kalau malu-malu ya anak-anak, ya, artinya you have to call out ya. Kalau nggak bisa bernyanyi, memang sebisa mungkin dalam mengajar anak-anak, Anda bisa bernyanyi. Anda kalau bisa main musik, lebih baik lagi, bisa main keyboard, itu akan sangat disenangi anak-anak. Nah, dan kalau dalam main game, you can be as silly as you like. The sillier you are, the more the children will love you for it. Nah, kalau lain akan disukai. Kemudian, then do an action, but this time say only the action and omit Simon says. Whoever does the action this time is out. They must sit down. Jadi kalau ada anak yang eh, bisa melakukan apa yang diminta oleh Simon, they can be out and they can sit down. Kalau yang belum bisa berarti masih berdiri. Dan the winner is the last student standing. Oh, yang bisa menjawab masih berdiri ya. Berdiri dan dia ketika terus bisa menjawab maka masih berdiri, dan kalau sudah yang tidak bisa menjawab atau keliru keliru dengan melakukan sesuatu yang tidak seperti yang diminta oleh Simon, maka he or she has to sit down, harus duduk, dan orang yang terakhir masih berdiri, he or she is the winner of this game. To make it harder, speed up the actions. Kalau untuk levelnya di you level up the game, make it harder. Anda bisa mempercepat instruksinya. Simon says bla bla bla, cepat, lebih cepat. Kalau dia juga bisa dengan cepat meresponnya, maka dia akan mendapatkan menjadi pemenang, atau they will get reward. Reward children for good behavior by allowing them to play the part of Simon. Ya, itu. Simon says, but it is quite familiar and popular in this kinds of game in teaching English to young learners. Ini bisa seperti penerapan dalam the methods of teaching English to young learners. The method is audiolingual method, or it can be called as the total physical response. Simon says. So the response by doing something physically using their movement first. And then you can also use online games, because in the internet you can find many kinds of online games. Salah satunya diantaranya adalah www.games2learnenglish.com. Ini bisa banyak sekali bisa Anda terapkan. Kalau mungkin memungkinkan di kelas itu menggunakan online games. Oke, jadi sekreatif mungkin guru dalam belajar bahasa Inggris, dan anak gamenya juga harus kreatif. Jangan itu terus, maka akan anak yang bosan akan menjadi semakin bosan. Alright, thank you very much for your kind attention. Alhamdulillah. So that was about the material today. Bagaimana mengajarkan game dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tentunya game yang tidak berbahaya, game yang mendidik dan sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran pada hari itu atau pada pelaksanaannya. Thank you very much, and I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.